Halo, assalamualaikum. Hawanya udah liburan banget kayaknya ya. Jadi udah kayak berapa hari lagi jelang lebaran gitu. Udah males kerja, yang kepikiran mudik sama panganan lebaran. Kalau sekarang tahun baru ya. Tapi ada satu brand yang kayaknya nggak kena libur, tetap rilis produk baru di penghujung tahun 2022 ini. Nah, penamaannya memang nggak kayak seri Note-nya yang tetap di angka 12, tapi ada tambahan 2023. Yang ini tetap ikutan seri Hot lainnya, tetap loncat ke angka 20, kayak seri Zero juga, namanya Hot 20i, yang punya highlight di storage yang besar di harga yang terjangkau ya. Yang sudah saya lihat flash sale-nya di beberapa e-commerce itu di angka Rp1.499.000 buat varian RAM 4GB dan storage 64GB. Nah, yang ini yang akan saya unbox hari ini kebetulan dapat varian yang 128. Harganya Rp1.599.000 ya. Nanti cek aja linknya di deskripsi video ini. Nah, apa yang didapat dengan uang 1,6 juta atau 1,45 juta dari Infinix? Pertama, dapat RAM 4GB plus Memfusion 3GB. Jadi RAM-nya itu seolah-olah 7GB ya, karena ada tambahan virtual RAM. Nah, ini warnanya adalah Wilderness Black, hitam keliaran. Dengan 4128 ya yang saya pegang ini. Prosesornya Helio G25. Ya, kayaknya MediaTek sudah mulai bisa nyetok lagi prosesor ini ya buat didistribusiin ke perusahaan-perusahaan pembuat smartphone. Sebagaimana kita tahu, beberapa bulan lalu, mungkin sampai tahun lalu, itu stoknya rada susah MediaTek Helio G25. Sampai akhirnya produsen smartphone pada berpindah ke Unisoc ya, UniSoc, yang beberapa malah justru perform baik juga ya ternyata ya. Nah, yang ini Helio G25 itu octa-core, powerful gaming processor disebutnya, tapi saya sih udah bisa katakan main PUBG masih bisa di G25, tapi kurang smooth, kurang enjoy ya. Kalau kamu mainnya Mobile Legends, MLBB, atau ya game-game casual sih nggak ada masalah sama sekali ya. Kemudian layarnya 6,6 inci dengan kamera depan 8 MP, AI portrait selfie kamera. Kamera belakangnya 13 MP, triple rear kamera dengan bukaan lensa lebar f1.8. Saya belum tahu yang dua kameranya lagi apa. Dan baterainya 5000 mAh, power monster long lasting fun. Jadi buat fun ya smartphone-nya. Oke, ini menggunakan Android 12. Sorry kalau saya banyak ngomong, karena hawanya udah liburan banget ini. Jadi kalau bahas smartphone-nya doang kayaknya nggak terlalu menarik ya. Karena kita udah tahu gitu value-nya apa. Infinix ngasih storage besar di harga yang sangat terjangkau. Itu poin utama dari smartphone ini. Tapi nanti di akhir video saya akan kasih juga contoh hasil perekaman kameranya dan juga contoh output loudspeaker-nya. Sebelum tahu ini loudspeaker-nya stereo atau tidak, apakah portnya Type-C atau tidak, dan apakah ada NFC atau tidak. Tapi ini punya fingerprint scanner, tetap ya di harga yang terjangkau, cuma posisinya di punggungnya. Ya udahlah, kita lihat aja seperti apa smartphone-nya. Kita buka dari sini. Dan kita lihat ada apa di paket penjualannya. Oke, kita buka. Tereng teng teng. Yes, seperti biasa seri Hot Note juga kayak gini ya. Dibungkus dengan plastik warna hijau seperti ini. Dan ini plastik yang ada serial number atau emailnya masih menempel ke bodinya. Kalau di seri yang terbaru kemarin, itu udah mulai dikasih plastik pelindung lagi bagian belakangnya, baru ditempel stikernya ya. Jadi nggak nempel ke bodinya si stiker ini, karena stiker ini suka nyisain bekas residu waktu kita angkat ya. Itu aja paling feedback buat Infinix dan grupnya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada SIM tray ejector, bentuknya kotak seperti itu. Lalu ada petunjuk pengguna, tipe dari smartphone-nya adalah X665E. Kemudian ada ya, ini kartu garansi daftar service centernya ya. Bandung seperti biasa di BEC dan Jalan Garuda. Lalu ada soft case. Nah, di level harga segini sudah dapat, oh bukan soft case, hard case. Jadi udah dapat proteksi juga. Nanti kita lihat ya, apakah di layarnya sudah menggunakan anti gores atau tidak. Dan sisanya seperti biasa kabel data. Masih micro USB ternyata ya untuk portnya. Kemudian kepala charger dengan output
10 watt, 5 volt, 2 ampere saja. Ya, seperti ini penampakan dari back covernya yang so-so sih, tapi buat level harganya lumayan kece dan masih punya biometri fingerprint sensor ya. Dan di sisi bawah kita bisa lihat ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port micro USB, dan speaker grill berupa 7 buah lubang. Di sisi kiri ada SIM tray-nya, kita akan buka, tapi kayaknya sih ini tetap ini ya, triple card slot. Cuma apakah masih sandwich atau memanjang? Oke, yang ini memanjang, tidak sandwich. Posisi slot kartunya nggak kayak kebanyakan smartphone Infinix tahun ini. Di sisi atas kosong melompong, tidak ada mikrofon kedua buat noise cancellation. Dan di sisi kanan ada tombol power serta volume rocker. Sudah ya. Nah, kalau kamera depannya kayaknya masih dalam notch berbentuk huruf V. Dan ini sudah ada anti goresnya ya. Jadi kamu nggak usah beli aksesoris tambahan, udah aman. Ada anti gores dan ada hard case-nya. Sip. Kita akan kembali setelah saya setup dulu, tapi kamu boleh dengerin dulu loudspeaker-nya berikut ini. Oke, gimana suaranya? Sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan software sama storage dari smartphone ini, sama mungkin mode kameranya ya. Kita lihat storage dari 128 GB, free-nya itu adalah, oke dia masih menghitung, terpakai 17,32 GB. Free-nya berarti 110,68 GB, terpakai 13% ya. Nah, apakah ini sudah aktif memfusion-nya? Kita akan cari di special function. Memfusion-nya sudah aktif sebesar 2 GB. Jadi bisa ditambah kurangin ya. 2 GB itu dengan tadi free storage-nya, tinggal pilih mau yang mana. Memfusion bisa dimatikan dan bisa dipilih juga 1, 2, atau 3 GB. Kemudian kita akan cek apakah benar ini sudah Android 12 di my phone ini. Android 12 dengan security update sudah lumayan loh, udah September, 5 September 2022. Kita cek ininya ya, Easter egg-nya Android 12. Yes, berhasil. Kemudian kita akan cek lagi spek lengkapnya sambil saya munculkan di sini. Hot 20i X665E Helio G25 octa-core processor, 13 MP, triple kamera, frontnya 8 MP, RAM-nya 4 plus 2 GB, ini saya pakainya by default 2 GB ya, virtual RAM-nya. ROM atau storage-nya 128, screen-nya HD+, 720x1612, baterainya 5000 mAh, dan apakah ada NFC atau tidak, kita akan cek di sini. Sepertinya tidak ada. Cocok sih sama harganya ya. Tidak ada NFC, kemudian masih micro USB. Layar pun HD Plus dengan bezel yang mungkin tergolong tebal, tapi tidak bisa dikomplain sih buat level harganya. Termasuk mungkin pakai notch berbentuk huruf V kayak gitu juga lumrah banget ya di level harga segini. Malah yang nggak lumrah adalah 128 GB di harga 1,6 juta kurang 1000. Masih nggak ada kayak yang jual segituan ya, kecuali yang nggak jelas, yang abal-abal. Sekarang kita coba lihat menu kameranya. Ada AI Cam. AI Cam itu artinya mode utama kameranya ya. Dan kalau mau lebih lengkap lagi bisa di swipe ke atas di situ. Ada slow motion, video, AI Cam, beauty, portrait, AR shot, panorama, documents, dan time lapse. Artinya tidak ada mode pro atau manual ya buat kameranya. Tapi ada slow motion, video. Saya akan coba rekam sedikit. Pengen tahu aja frame rate-nya. Sama resolusinya. Sekarang kita lihat di galeri. Oke, slow motion videonya hanya berjalan di VGA. Frame rate-nya saya belum tahu nih.
Kita kembali ke mode lain di kameranya, ada video. Video bisa rekam hingga Full HD, sepertinya di 30 fps karena nggak bisa pilih frame rate. Kamera depan sama, Full HD juga. Kamera depannya seperti ini, salah satu contoh hasilnya. Portrait-nya seperti ini. Dan beauty-nya seperti ini. Nanti saya akan munculkan juga contoh-contoh hasil kameranya di berbagai kondisi cahaya, misalkan dengan pencahayaan lampu studio seperti ini, lalu saya akan matikan dan ganti lampu ruangan, dan tanpa lampu sama sekali ya. Tapi ini kondisinya memang lagi tengah hari, jendela ditutup, tapi masih ada lampu yang masuk ke, cahaya yang masuk dari sela-sela di atas jendela ya, di studio ini. Kemudian AR shot. Nah, AR shot ini bisa ngasih efek kayak gini. Di kondisi cahaya studio sih hasilnya asik ya. Ton warna, ton kulitnya. Detail 8 megapiksel juga masih cukup sih harusnya. Dan kita kembali ke kamera belakang, AR shot juga ada di situ, ada portrait juga, beauty, AI cam semua sama ya. Tinggal ada tambahan filter juga buat kamera belakangnya. Udah, kameranya segitu. So, kita langsung simak hasil perekaman videonya berikut ini. Ya, seperti ini contoh perekaman dengan kamera depan dari Infinix Hot 20i. Hot 20i. Saya rada lupa nih bahasa Inggrisnya, angka-angka. Putar-putar. Ini kondisinya lampu mati. Tuh, lampu ruangan juga mati. Dan saya akan nyalakan lampunya sekarang. Oh, silau ya. Dan jauh lebih enjoyable ya hasil perekaman videonya. Kalau saya lihat di layar handphonenya sih udah sangat enak. Ton warna kulitnya ada biru-biru di sini. Di sini lebih warm juga. Ya kayak gini ton warna studionya dicampur antara yang cold sama yang warm. Silahkan disimak audionya dan juga stabilisasinya. Saya muter terus nih pakai kursi. Sama meteringnya. Meteringnya disimak. Kalau ada backlight sama kalau enggak. Oke. Bagus nggak? Kalau ini rekam pakai kamera belakangnya Full HD juga, silakan dibandingkan dengan A-roll atau facecam dari video ini keseluruhan ya, yang pakai smartphone lain. Dan audionya ini juga harusnya lebih stabil karena ditaruh si smartphone-nya jadi nggak goyang-goyang. Gimana? Segini buat level harganya, cocok nggak? Ya, ini juga dari kamera belakang Infinix Hot 20i. Silahkan disimak warnanya, kestabilannya. Saya goyang-goyang ke kiri ke kanan. Ini sambil goyang-goyang nih, digoyang-goyang. Fokusnya. Lumayan oke kameranya. Makanya kemarin saya sempat lihat di Instagram Infinix sebut-sebut keunggulan kameranya soalnya. Oke guys, ya jadi guys-guysan. Pokoknya udah dibahas ya, lengkap smartphone ini mulai dari speknya, kualitas output suaranya seperti apa, dan juga kualitas kameranya. Kemudian saya belum cobain, tinggal ini nih. Biometrinya, ini fingerprintnya. Oke, lumayan cepat. Cepat. Matiin dulu. Cepat.
Hampir instan, saya nggak bisa bilang instan banget ya, tapi segini lumayan cepat tuh. Sekarang face unlock-nya, oke, face unlock-nya makan waktu sedikit lebih lama. Ya. Tapi saya suka dari XOS adalah dia secara default sudah menyalakan raise to wake-nya, bahkan di level harga segini dengan prosesor Helio G25 saja, dan juga respon dari fingerprint maupun face unlock-nya tergolong cepat ya, meskipun tidak instan banget. So, buat kamu yang butuh smartphone baru, yang mungkin buat smartphone kedua yang baterainya lebih tahan lama, lebih awet, storage-nya tetap besar nih, ada yang varian 128 GB, nanti cek aja linknya di deskripsi ya. Harganya dari info yang saya dapat Rp1.599.000. Kalau penampakannya kurang lebih ya begini, nggak terlalu gimana-gimana ya, masih gampang meninggalkan bekas sidik jari juga karena glossy memang back covernya. Tidak ada mikrofon kedua yang artinya kamu mungkin akan banyak mengalami noise saat perekaman video atau audio. Dan yang jadi deal breaker buat saya sih paling ini, masih micro USB, tapi karena harganya segitu, saya nggak bisa komplain banyak ya. Padahal Infinix biasanya udah mulai ngasih Type-C, bahkan di seri Hot apa sih yang kemarin ya, yang terakhir, Hot yang ada I-nya juga, apa ada S-nya gitu belakangnya. Ya, semoga ini memang strategi Infinix kali ya, buat ngasih berbagai kelebihan dengan tetap menjaga segmentasi produk-produk mereka biar yang butuhnya misalkan Type-C dan lain-lain mungkin ngambilnya Hot 20-nya aja, nggak ngambil yang ini khusus buat mereka yang lebih butuh storage dan nggak masalah sama micro USB, karena misalkan di rumahnya keluarganya juga masih pakai handphone yang keluaran lama yang masih micro USB, jadi nggak masalah. Tapi buat mereka yang pakai flagship dan cari smartphone kedua, mungkin bakal masalahnya di situ, karena harus sedia ekstra kabel ya buat chargingnya nih, micro USB. Atau harus beli kabel yang ujungnya 3, yang Type-C, micro USB, sama Lightning. Oke, teman-teman bisa bandingkan juga hasil perekaman videonya. Jadi dari tadi yang ada facecam-nya, yang Airol ini juga direkam dengan smartphone saya ya, kebetulan ya. Bandingkan dengan hasil perekaman dari kamera depan maupun belakang Infinix Hot 20i ini. Dan kalau sudah, terima kasih sudah berhasil menonton sampai sepanjang ini, sejauh ini. Saya tutup dulu videonya. Ini setelah seminggu lebih, kayaknya 10 hari saya nggak syuting, nggak pegang kamera, akhirnya pegang lagi kamera. Jadi kayak gini hasilnya ya. Biar nggak bosen, ada facecam, ada Airol-nya. Dan ini dia si smartphone yang mungkin bakal jadi unboxing terakhir tahun ini di channel saya, Infinix Hot 20i. Harganya, varian storage dan RAM-nya sudah dikasih tahu dari tadi, spek lengkapnya juga akan saya munculkan kembali. Thanks for watching pokoknya, semoga tahun depan makin lebih baik lagi ya semuanya, tetap dalam kesehatan dan juga lindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota Cimahi, lupa.